songsong Idul Adha wonten ing wekdal menika enggal kita awiti pambukanipun atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng ngarsanipun Bapak Arini Anggodo, Bapak Haji Arini Anggodo minangka penasihat takmir Masjid Al Mukminun ingkang satuhu kinurmatan. Dumateng ngarsanipun Bapak Haji Abdul Malik minangka pangarsanipun takmir Masjid Al Mukminun ingkang kula hormati. Dumateng ngarsanipun Bapak Dukuh, Bapak Jumrowi ingkang kinurmatan. Dumateng ngarsanipun para Bapak Ibu jamaah Masjid Al Mukminun ingkang satuhu kinurmatan ingkang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung dumateng Ustadz Syarif ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing kalodhangan enjang menika sumangga kula panjenengan sami boten kesupen ngaturaken raos puja, raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing kalodhangan enjang menika. Kula panjenengan sami nggih awit saking sih nugrahanipun ingkang sampun kaparingaken dumateng kula panjenengan sami sehingga wonten ing kalodhangan wekdal menika Allah tesih gesangaken kula panjenengan sami lan paring hidayah saha nikmatipun sehingga saged makempal utawi saged kempal wonten ing masjid ingkang kula panjenengan sami tresnani salat subuh berjamaah. Alhamdulillah kanthi pangajab mugi-mugi kula panjenengan sami ndedonga sareng-sareng salat subuhe wonten Masjid Al Mukminun saking wekdal menika dipun paringi Allah wekdal ingkang sae saha kula panjenengan sami saged nindakaken salat subuh saben dintenipun menika kados wonten ing enjang menika. Amin Allahumma. Siap boten Bu? Para bapak? Siap. Nggih. Dereng napa niku dereng sarapan niku biasa rada lemes niku. Ananging mboten menapa. Ingkang saklajengipun sholawat salam kita aturaken dumateng Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang insyaallah badhe paring syafaat dumateng umatipun langkung-langkung dumateng kula panjenengan sami ingkang tansah nderek menapa ingkang dados sunah-sunahipun. Para bapak ibu ingkang kula hormati, ingkang sepisan kita ngaturaken sugeng rawuh sinartan ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun saking para bapak ibu wonten ing kalodhangan wekdal menika ingkang saestu saged ngrumbaka saged memakmurkan Masjid Al Mukminun wonten ing kalodhangan enjang menika kanthi salat subuh berjamaah. Para bapak ibu ingkang kula hormati, ingkang saklajengipun
Ugi ngaturaken agung panuwun dumateng relawan Masjid Al Mukminun saking para bapak, ibu, langkung-langkung dumateng para ibu ingkang wonten ing kalodhangan wekdal menika, ugi saking kala wingi siang ingkang sampun nyiapaken kagem acara wonten ing wekdal menika saestu kanthi pangajab mugi-mugi dados amal kesainan ingkang tinampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala pikantuk piwales pahala ingkang langkung sae saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kagem cekak-ceketipun panindak acara wonten ing wekdal menika ingkang dipun awiti kanthi kula panjenengan sami salat subuh berjamaah dipun lajengaken tausiah pengaosan saking panjenenganipun Ustadz Syarif kalajengaken ing sakmangke acara jalan sehat songsong Idul Adha dipun lajengaken dahar kembul, dahar bubur ngoten niku insyaallah sampun dipun siapaken saking para relawan ibu-ibu ingkang wonten sak iring ler masjid menika. Saking wingi siang menika Ibu anggenipun bubur mboten lem bubur nembe wau nggih insyaallah. Pramila semoga acara enggal kita awiti sampunipun mangkih acara jalan sehat bubur sareng ngoten niku. Pramila kagem acara ingkang saklajengipun semoga kita bikak sarengan kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pengajian, untuk itu kepada Ustadz Syarif waktu kita haturkan semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya terima kasih jazakallahu khairan kepada Bapak Suradmin yang telah mempersilahkan dan memperkenankan untuk beberapa waktu ke depan, mungkin sekitar 1 jam lebih. Siap? Loh. Ini siap tapi meragukan. Ya. 30 menit saja katanya. Ya, insya Allah tidak lebih dari jam 6 kurang seperempat. Ya, tidak lebih. Ya, tidak lebih. Kalau lebih nanti mohon dikode ya Bu. Nah, karena Ibu yang di depan saya nanti bertanggung jawab memberikan kode. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu di pagi hari ini datang ke Masjid Al Mukminun bukan saja dalam rangka untuk menghadiri acara jalan sehat. Tentu bukan itu nggih. Bapak-bapak.
Ibu-ibu? Iya. Datang ke sini bawa mukena toh? Oh, ya bawa mukena kan Bu ya? Oh, jangan. Saya kira datang ke sini udah nggak bawa mukena, pokoknya siap tancap gas. Oh. Nah, Bapak Ibu, bukan saja itu tujuan kita, tetapi tujuan kita ke masjid ini yang paling utama adalah ini waktu subuh, waktu subuh. Salah satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa hambanya. Ya, mengijabah doa-doa hambanya, ya. Di dalam Al-Quran tentu banyak ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bersiap bergegas menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh. Apalagi sholat subuhnya berjamaah, ya. Lebih afdol 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri, ya. Sepakat atau tidak ini? Harus sepakat, karena yang menyampaikan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lainnya 25 derajat lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan sholat sendiri. Dan waktu subuh, khususnya subuh dan isya, ya, ini Bapak Ibu sekalian, ya, dua waktu sholat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkategorikan orang-orang atau Muslim yang tidak atau melalaikan dua waktu sholat ini. Sholat apa Ibu? Subuh dan isya. Kira-kira alasannya apa kalau subuh? Bapak-bapak? Maklum, begadang Pak. Oh. Ya. Kira-kira apa alasannya Pak? Kenapa disebutkan oleh Rasulullah SAW dua waktu sholat ini dikategorikan bila umatnya tidak kemudian bergegas melaksanakan sholat, ya, as-salatu ala waqtiha, pada waktunya, maka mereka dikategorikan sebagai orang apa? Ya, dua waktu sholat yang berat dilakukan oleh orang-orang yang di hatinya masih lemah imannya, ya. Kalau dua waktu sholat ini dijaga, apalagi dilaksanakan di masjid berjamaah, maka insya Allah 3 waktu sholat wajib yang lainnya jauh lebih mudah, jauh lebih mudah untuk mendatangi masjid, Ibu sekalian, ya. Muadzin biasanya, ya, mengumandangkan azan khusus waktu subuh berbeda, ya. As-salatu khairum minan naum, ya. Salat itu lebih baik dari tidur. Jadi alasan orang yang melalaikan dua waktu salat subuh dan isya, lebih khusus subuh, karena as-salatu khairum minan naum. Berarti alasannya karena masih tidur, ya. Nih, lebih parah lagi Bu, udah bangun subuh tidur lagi. Ya, udah bangun gitu tapi tidur lagi, ya. Dan waktu subuh itu Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah di waktu fajar subuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah apa? Allah bersumpah demi waktu fajar atau waktu subuh. Surah. Nah, yang bisa menjawab nama surahnya apa
dapat hadiah sarapan duluan. Yang bisa jawab surah apa Bu? Allah bersumpah khusus karena ini istimewa waktu subuh ini. Ya. Yang membedakan mana mukmin, mana muslim sejati tadi ini. Dua waktu sholat, subuh dan isya. Karena satu, masih mudah, masih senang untuk melanjutkan tidur. Yang kedua, isya itu biasanya orang gunakan untuk ngobrol-ngobrol. Akhirnya waktu habis berlarut-larut, akhirnya apa? Melalaikan sholat isya. Kan saya sholat Pak. Nah, tapi antum, Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak, khususnya Bapak-Bapak. Kenapa? Karena saya bagian dari Bapak-Bapak. Ya. Bukan perkara kita sholatnya atau tidak, tetapi ada waktu yang Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan, ya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat pada awal waktu. Nah, salat pada awal waktu tidak mungkin dilakukan dengan sendirian. Berjamaah. Ya. Tadi yang bisa menjawab, Allah bersumpah demi waktu fajar. Nama surahnya apa Bu? Al-Fajr. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr, dan seterusnya. Demi waktu fajar, subuh. Ada apa? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh ini? Tentu ada sesuatu yang spesial, yang istimewa. Kalau ada alif lam di sana berarti menunjukkan dia ma'rifah, ya, dalam bahasa Arab ma'rifah. Wal fajr, waktu khusus. Berarti tidak ada yang lain maksudnya. Ya. Walayalin 'ashr, ini ayat keduanya tentang apa? Ayat yang menjelaskan keutamaan 10 hari awal Dzul Hijjah. Walayalin 'ashr, dan demi malam yang 10. Para ulama, ya, mayoritas ulama menjelaskan ayat kedua ini berkenaan dengan 10 hari awal Dzul Hijjah. Adapun ada juga ulama yang berpendapat 10 malam dimaksud ini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi mayoritas lebih memilih ayat ini maksudnya adalah 10 hari awal Dzul Hijjah. Dan kita Bapak Ibu masih ada di bulan Dzul Hijjah. Banyak sekali tuntunan, ajaran, ajakan untuk memperbanyak amal-amal soleh di bulan Dzul Hijjah ini. Khususnya di 10 hari pertamanya. Ya. Waktu subuh. Waktu subuh istimewa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang menjelaskan tentang barang siapa yang salat sunnah fajar, berarti qabliyah fajar, maka dia mendapatkan seluruh dunia, seluruh isi dunia, bahkan lebih baik dari seluruh isi dunia. Lebih baik Bapak, ya. Itu baru salat sunnah fajar atau qobliyah sebelum subuh. Apalagi salat subuhnya. Rasulullah SAW bersabda, Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Monggo diulang. Monggo. Rak'atal fajr
khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sunnah fajar khairum minad dunya, lebih baik dari dunia. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mungkin kemudian orang masih lalai untuk bangun subuh? Padahal Allah dan Rasulnya menyampaikan keutamaan 2 rakaat sunnah fajar lebih utama dari dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Apalagi sholat subuhnya. Dan hati-hati juga Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan waktu subuh. Waktu subuh juga selain diutamakan, diistimewakan, tapi waktu subuh juga Allah menggambarkan, mengabadikan kisah di waktu subuh, diazabnya suatu kaum. Suatu kaum. Biar nggak kena maksudnya ya yang lain ya, itu kaum. Ya, waktu subuh diazab suatu kaum. Kaum apa? Yang bisa jawab 2 porsi deh. Apa? Siap? Ya. Waktu subuh juga ya Allah abadikan di dalam Al-Qur'an pernah mengazab suatu kaum, kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya. Kaum Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kaumnya karena kaum ini sudah kebangetan, sudah luar biasa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah paling benci dengan perbuatan mereka. Alaysa subuh biqarib, bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Maksudnya ancaman azab itu sudah dekat waktunya kepada kaum yang menentang Allah dan durhaka kepada nabinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkenaan dengan waktu subuh. Nah, tadinya kami mau menyampaikan tentang makan-makan. Tentang makan-makan. Ya. Berkenaan dengan makan-makan. Ini kan nanti kita akan makan-makan nggih. Nah, alhamdulillah bersyukur nopo agak kesel. Bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Orang yang bersyukur itu Bapak sekalian, dan itu harus kita dawamkan. Ya, menjadi tabiat kita Bapak, Ibu. Bersyukur, senantiasa bersyukur. Oh, dapat ujian, syukur juga. Syukur juga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada satu ketika berbicara kepada para sahabat, ya. Aku senantiasa bahagia sekalipun aku pada hari itu mendapatkan ujian ataupun nikmat. Aku selalu bahagia. Kenapa? Karena aku tidak tahu di mana kebaikan yang Allah tetapkan untukku dari 2 kondisi tersebut. Kalau diuji, siapa tahu justru akan meninggikan derajat kita. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami tadi berpikiran tentang keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid, ya. Masjid itu Bapak Ibu sekalian dari zaman dahulu, dan yang pertama kali dijadikan tempat ibadah salat adalah masjid. Buktinya di mana? Di dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya tempat ibadah yang mula-mula dibangun adalah Baitul
Apa? Oh. Kurang tepat sedikit lagi, Bu. Hah? Yaitu Baitullah Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Itu ayatnya tadi. Bibakkata. Ya. Ka'bah dijadikan tempat ibadah untuk bersujud kepada Allah yang pertama kali. Nah, nggih dapat ilmu nggih. Tempat ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah. Ya. Yang Allah berkahi. Bapak Ibu, merinding kalau menjelaskan tentang bagaimana kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah sekarang makmur kan? Makmur. Tidak pernah berhenti orang melaksanakan ibadah di sana, tawaf. Tidak pernah. Bahkan kalau kita lihat tayangan televisi sekarang, betapa menumpuknya kaum muslimin yang melaksanakan tawaf. Hampir-hampir tidak ada ruang kosong. Tidak ada ruang kosong. Itu baru di sekitar matofnya, tempat tawaf. Di gedung-gedung masjid juga sama. Di atas rooftop, di tempat paling tinggi sama juga. Penuh. Kalau kita tarik mundur Bapak Ibu sekalian, dulu Ka'bah itu sedikit pun tidak boleh dilakukan ibadah kepada Allah di sana Bapak Ibu sekalian. Waktu zamannya Rasulullah SAW yang ketahuan ibadah di situ akan dihardik, dihukum. Ya, dulu ada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mencoba membaca Al-Quran di depan Ka'bah. Waktu fase sebelum hijrah, masih ada di Mekah. Berapa belas tahun dakwah Rasulullah SAW di Mekah? 3 porsi deh. Berapa tahun? Berapa belas tahun? 13 tahun kurang. Ya. Kurang berapa bulan. Nah, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mencoba membacakan Al-Quran di depan Ka'bah. Dia bacakan surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, dan seterusnya. Belum selesai dibacakan surah Ar-Rahman sudah dipukuli Bapak Ibu sekalian oleh kaum kafir Quraisy. Dan dia masih terus ingin membacakan Al-Quran surah Ar-Rahman sampai selesai. Sampai kemudian para sahabat yang lain membantu menolong. Dan mereka mengira Abdullah ibnu Mas'ud itu sudah meninggal. Tidak boleh dilakukan ibadah kepada Allah di sekitaran Ka'bah. Ya. Yang dilakukan oleh Quraisy apa? Menyembah berhala-berhala. Bukan Allah yang mereka sembah, berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah mereka buat sendiri. Mereka kemudian beribadah kepada patung itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, kebesaran Allah, sehingga sampai akhir zaman Allah akan melindungi dan menjaga apa? Baitullah Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah dan 2 kota suci, ya, Makkah dan Madinah. Itu. Ya. Maka setiap masjid itu harus belajar dan mau mengambil pelajaran dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bagaimana supaya masjid itu menjadi makmur. Ya. Bagaimana masjid itu supaya menjadi makmur. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa istiqamah di jalan Allah. Ya. Menjadi pemakmur masjid itu adalah tanda-tanda keimanan seseorang. Tanda-tanda keimanan itu ada dalam diri seseorang. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ya menjelaskan tentang idza
ra'aitumur rajul, bila kalian melihat seorang muslim ya'tadul masjid, dia adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid, ya, atau orang yang terbiasa ke masjid untuk apa? Selain sholat, ta'lim seperti hari ini. Alhamdulillah, memang sebaiknya masjid itu adalah menjadi pusat kegiatan. Jadi jalan sehat atau apalagi kira-kira yang bisa kita adakan di masjid? Baca Al-Quran, apa Bu? Mengaji, ngerumpi boleh? Boleh Bu? Membicarakan kebaikan, ya, membicarakan kebaikan, adakan di masjid. Ya. Kalau bisa harusnya demikian masjid itu, idealnya demikian. Karena Rasulullah SAW, lihat, ketika beliau hijrah ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun apa? Masjid. Yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Bahkan sebelum sampai ke kota Yathrib, Madinah. Bahkan sebelum sampai ke Yathrib, Madinah. Yaitu membangun masjid Quba. Membangun masjid Quba yang jaraknya lebih kurang 5 km, ya, antara masjid Quba dengan Masjid Nabawi, ya. Yang pertama kali dibangun adalah masjid, ya. Hal ini Bapak sekalian menunjukkan bahwa masjid sebagai tempat yang menjadi pusat pertemuan kaum muslimin. Kalau kita misalnya sibuk dan lain sebagainya, tapi Allah mensyariatkan ditegakkannya sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ya, ditegakkan. Jadi memang masjid itu adalah simbol, ya, persatuan kaum muslimin, ya. Maka dari itu kemudian Bapak sekalian, sampai di Madinah juga pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, ya. Maka Bapak sekalian, memakmurkan masjid itu ada dua. Ada dua. Yang pertama, membangun fisiknya, dan yang kedua, mengisi kegiatan yang bermanfaat di dalamnya. Seperti yang tadi disebutkan, sholat 5 waktu, dimakmurkan masjidnya sekalian, ya. Dan sungguh ini adalah tanda keimanan seseorang. Dia peduli, perhatian terhadap masjid, ya. Dia peduli terhadap masjid, ya. Maka Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi yang di sana menjadi pusat, ya, untuk mentarbiyah, mendidik para sahabat sehingga muncul sahabat-sahabat yang ahli apa? Ahli ilmu, ahli sedekah, ahli jihad, ahli semuanya. Semuanya ada. Maka masjid itu harus dijadikan demikian. Jangan ditinggalkan. Kadang-kadang miris nggih, Bapak, Ibu. Kadang-kadang miris. Kulo pribadi ketika misalnya satu masjid, setelah selesai sholat baru beberapa menit, bahkan belum selesai zikir, itu sudah terdengar krek 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 krek. Apa kira-kira? Pintunya sudah tutup, jendela tutup. Kenapa demikian? Masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan sampai sekarang, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kedua masjid ini terbuka 24 jam. Hendaknya demikian. Dulu para sahabat kalau gelisah hatinya, tempat yang mereka tuju apa? Masjid. Tempat yang mereka tuju adalah masjid. Ya.
Bahkan salah seorang yang sepuh, sudah sepuh nggih, ini sudah sepuh umurnya, dan dia sudah tidak bisa sempurna berdiri melaksanakan sholat, maka beliau dipapah untuk melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Banyak keutamaannya Bu sekalian. Di antara keutamaannya, ya, langkah kaki seseorang yang menuju masjid, langkah kaki kanannya meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, langkah kaki kirinya menghapuskan dosa-dosanya. Sambil di jalan itu berzikir kepada Allah, apalagi di bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah, fa'akthiru fihinna bitahlil, bitahmid wa bitakbir. Ya, di bulan Dzulhijjah khususnya ini, kita masih ada di bulan ini, khususnya di 10 hari pertama. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah wahai umatku untuk berzikir dengan lafaz la ilaha illallah, apa? Kemudian bitakbir, dengan takbir Allahu akbar, wa bitahmid, yaitu ucapan alhamdulillah. Ya. Ini namanya takbir mutlak. Takbir mutlak yang boleh dilakukan sejak awal Dzulhijjah, sejak hari pertama. Kalau kalimatnya bebas Bapak sekalian, ya, ada beberapa kalimat, misalnya Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau yang sering kita dawamkan, rutinkan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Jalan dari rumah ke sini, alhamdulillah, keutamaannya luar biasa, dan itu didapatkan khusus bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya. Khusus orang-orang yang memakmurkan masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan masjid itu tidak lain tidak bukan, ya, tempat untuk kita mendidik generasi yang mencintai agamanya. Yang mencintai agamanya. Ya. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memurkan masjid Allah yang sering kumpul di masjid. Tidak mungkin kalau di masjid itu bicaranya adalah bicara yang tidak baik. Tidak mungkin Bapak sekalian. Kalau itu toh muncul istighfar. Mungkin ada prasangka-prasangka yang tidak baik. Yang itu di Baitullah. Maka orang di masjid itu harusnya bersih hatinya Bapak sekalian. Ya. Maka tidaklah, ya, atau sesungguhnya hanya orang-orang yang memurkan masjid Allah itu mereka adalah orang-orang beriman, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak pernah takut kecuali takutnya hanya kepada Allah. Siapa orang yang paling bahagia dan orang yang paling merdeka hidupnya? Yaitu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, sebagai tempat dia untuk memohon, sebagai tempat dia untuk bersandar. Solusi dari segala macam persoalan Bapak sekalian adalah takwa dan tawakal. Takwa dan tawakal. Itulah ciri-ciri orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka jangan heran, ini tanda. Oh iya, sebentar lagi. Ya. Itulah Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid itu
dinyatakan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi. Ya, kemudian ya memakmurkan masjid itu Allah selalu jaga mereka dengan meninggikan derajatnya dan menghapuskan dosa-dosa mereka. Ini dan menghapuskan dosa, saya jadi teringat beberapa hari lagi atau tanggal 9 Zulhijjah tepat dilaksanakannya wukuf di Arafah, maka disunnahkan untuk berpuasa sunnah Arafah. Ya, niatkan Bapak sekalian, kalau kita masih sehat dan sanggup melakukan, puasalah di hari tersebut karena Allah melalui Rasulullah SAW menjanjikan akan digugurkan, akan dihapuskan dosa-dosa 2 tahun. Yukaffirus sanatain, puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Sanatal madiyah wa sanatal qadiyah, tahun lalu dan tahun ini. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan senantiasa kita menjadikan diri ini selalu terpaut hatinya ke masjid, ya. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, hati-hati yang tertambat hatinya ke masjid. Apa yang kurang dari masjid, saya ingin memakmurkan masjid. Apa yang kurang di masjid, saya ingin memenuhinya. Oh, saya bisanya seperti di sebelah utara. Saya bisanya alhamdulillah bisa merapikan piring. Bapak-bapak, saya juga bisa menghabiskan isi piring tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekecil apapun perhatikanlah masjid. Insya Allah, ya, barang siapa yang menjaga agama Allah, pasti Allah jaga dan penuhi kebutuhannya. Ya. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Ah, itu. Jangan selalu dikira, oh saya kok hidupnya begini. Enggak. Kekayaan sejati itu kayanya hati, Bapak sekalian. Kayanya hati. Laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu tidak terletak pada harta benda. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan hati. Barakallahu fikum. Pas. Demikian. Oke. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri kita dan disampaikan kepada saudara-saudara kita, anak keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Nggih, alhamdulillah pas nggih Bapak Ibu jam 6 kirang seperempat. Matur nuwun Bapak Ustadz Syarif ing sampun paring pangaosan ing wekdal punika. Mugi-mugi estu saged memotivasi kula panjenengan sami tansah istiqomah, saged tindak salat subuh, saged memakmurkan masjid punika. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi Ustadz Syarif pikantuk luntu pahala saking Allah Subhanahu wa taala lumampah dumateng kula panjenengan sami. Bapak Ibu yang kula hormati, nyuwun pamunten kula caos pengumuman sekedhik nggih. Ingkang sepisan ibu-ibu ingkang dugi mruput nggih, kala wau pikantuk hadiah kertas nggih ingkang dicap warni tinta ijo nggih. Menika samangke saged dipun lintu kalian minyak nggih. Dados mboten namung kertas tok sik diparingi nggih. Ananging mengke dados saged dipun lintu minyak. Ananging mengke ning napa nggantos mengke sak sampunipun gerak jalan. Nika ingkang sepisan. Ingkang kekalih ngapunten menika mboten wonten snack lan unjukan. Ananging pun gantos sak mangke bibar jalan sehat kita sareng-sareng dahar bubur sesarengan. Nggih. Lajeng infak ing tiyang punika alhamdulillah pikantuk gangsal atus
Piye? 570 gangsal ewu rupiah. Ngapunten alhamdulillah mugi-mugi infak panjenengan sedaya ndadosaken amal ibadah yang dibentampi Allah Subhanahu wa taala pikantuk lelintu ingkang langkung kathah. Amin ya rabbal alamin. Nah, niki mangke ibu-ibu kasuwun tindak sareng-sareng wonten Islamik nggih. Mangke sareng-sareng kita jalan sehat nggih. Wonten ing mrika sampun dipun tenggo kalian Ustadz Suratmen ingkang badhe mandu nggih. Kala wau sampun dipun tutup kalian Bapak Ustadz, pramila mboten perlu dipun tutup malih. Saking kula cekap semanten, akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng tindak wonten ing Islamik, wonten mrika wonten Bapak atau Ustadz Suratmen. Monggo matur nuwun.